Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Alfiana dengan NIM 2104010014 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi tentang gender di pasar tenaga kerja. Nah, mengenai pengertian tentang gender, gender menurut Mudhar tahun 2002 yaitu bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Dan menurut Faqih 2008 mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang konstruksi secara sosial dan kultural. Nah, yang dimaksud gender adalah cara pandang atau perspektif manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis, di mana gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Nah, misalnya itu kalau perempuan itu dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki itu dianggap kuat, rasional, jantan, serta perkasa. Nah, lalu yang kedua yaitu pasar kerja, di mana pasar kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan dapat memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Nah, selanjutnya yang ketiga tentang dasar hukum kesetaraan gender di pasar tenaga kerja. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kesamaan kedudukan setiap warga negara Indonesia dan menentang adanya diskriminasi yang tercantum pada pasal 27, dan pasal ini yang menjadi landasan bagi Undang-Undang Dasar Ketenagakerjaan untuk mencantumkan pasal-pasal larangan diskriminasi terhadap pekerjaan perempuan dan perlindungannya. Perlindungan hukum tindakan diskriminasi terhadap pekerja perempuan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 6 yang mengatur larangan diskriminasi dalam aspek memperoleh pekerjaan dan jabatan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Nah, produk hukum lainnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan adalah Kepmenaker nomor 224 tahun 2003 yang berkaitan yang mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, di mana aturan yang harus dipatuhi antara lain pengusaha tidak boleh mempekerjakan perempuan yang kurang dari 18 tahun di malam hari, begitu juga sebagai wanita hamil. Nah, perlindungan kesetaraan pemberian upah bagi pekerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pada pasal 2 ayat 2 diatur bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Nah, selanjutnya pada ayat 3 mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Nah, perlindungan hukum bagi pekerja perempuan berkaitan dengan jam kerja, cuti masa haid, cuti hamil dan melahirkan, serta hak menyusui pada pada waktu kerja telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4, di mana pemberian keringanan bagi perempuan
yang tercantum dalam pasal dan ayat-ayat tersebut berdasarkan pertimbangan pentingnya peran perempuan dalam menjalankan kodratnya bereproduksi. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pembangunan ekonomi berperspektif gender, di mana diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi dalam segala aspek kehidupan di seluruh dunia, dan ini adalah fakta menjadi meskipun ada kemajuan cukup besar dalam kesetaraan gender di saat ini, di mana sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah dan daerah, dan kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana, di mana perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan gender yang terjadi. Namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang, dan kesetaraan gender ini merupakan persoalan pokok pembangunan suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri, di mana kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Banyak fakta di seluruh dunia yang dapat ditampilkan untuk mendukung pernyataan ini, di mana ketimpangan gender cenderung pada banyak terjadi di antara kaum miskin. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dan kesehatan paling banyak terjadi pada masyarakat miskin, di mana hal yang paling merugikan dari ketidaksetaraan gender ini adalah menurunnya kualitas kehidupan, di mana sulit untuk diidentifikasi dan mengukur seluruh kerugian ini. Namun banyak bukti dari banyak negara di dunia menunjukkan bahwa masyarakat dengan ketidaksetaraan gender mengalami banyak persoalan kemiskinan, kekurangan gizi, berbagai penyakit, dan kerugian lainnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang gender di pasar tenaga kerja. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.